Lebih jauh tentang seks dan kekerasan. Jika sapiens menguasai dunia, karena kita sendiri yang bisa bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar, maka ini melemahkan keyakinan kita pada kesakralan makhluk manusia. Kita cenderung berpikir bahwa kita istimewa dan pantas mendapatkan semua jenis hak istimewa. Sebagai buktinya, kita membanggakan prestasi-prestasi mengagumkan spesies kita. Kita membangun piramida dan tembok besar Cina. Kita menggambarkan struktur atom dan inti DNA. Kita mencapai kutub selatan dan bulan. Jika prestasi-prestasi ini merupakan hasil dari suatu esensi unik yang setiap manusia individual miliki, katakanlah jiwa immortal, maka masuk akal untuk menyakralkan kehidupan manusia. Namun, karena kejayaan-kejayaan itu sesungguhnya merupakan hasil dari kerjasama massal, maka sangat jauh dari kejelasan mengapa mereka harus memuja-muja manusia individual. Sebuah sarang lebah memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat ketimbang kupu-kupu individual, tetapi tidak berarti seekor lebah lebih suci ketimbang kupu-kupu. Partai Komunis Rumania berhasil mendominasi penduduk Rumania yang tak terorganisasi. Apakah itu berarti bahwa kehidupan seorang anggota partai lebih suci ketimbang kehidupan seorang warga negara biasa? Manusia tahu cara bekerja sama jauh lebih efektif ketimbang simpanse. Manusia tahu cara bekerja sama lebih efektif ketimbang simpanse, sehingga manusia mampu meluncurkan pesawat ruang angkasa ke bulan, sedangkan simpanse bisa melempar batu ke para pengunjung kebun binatang. Apakah itu berarti manusia makhluk yang lebih superior? Baiklah, mungkin. Itu tergantung pada apa yang pertama-tama membuat manusia bekerja sama dengan baik. Mengapa hanya manusia yang mampu membangun sistem sosial yang begitu besar dan canggih? Kerjasama sosial di kalangan sebagian besar mamalia sosial seperti simpanse, serigala, dan lumba-lumba terletak pada perkenalan intim. Dalam kumpulan simpanse yang umum, individu-individu akan berburu bersama hanya bila mereka sudah saling kenal dengan baik dan membentuk suatu hierarki sosial. Karena itu, kawanan simpanse itu menghabiskan banyak waktu dalam interaksi dan adu kekuatan. Ketika simpanse-simpanse yang asing satu bersama lain bertemu, mereka biasanya tidak bekerja sama, tetapi saling meneriaki, berkelahi, atau lari secepat mungkin. Di kalangan simpanse kerdil yang juga dikenal sebagai bonobo, keadaannya sedikit berbeda. Bonobo sering menggunakan seks dalam rangka mengusir ketegangan dan menguatkan ikatan sosial. Karena itu, tak mengherankan bila hubungan homoseksual sangat lazim di kalangan mereka. Ketika dua kelompok bonobo yang asing satu sama lain bertemu, pertama-tama mereka menunjukkan ketakutan dan permusuhan, dan belantara penuh dengan lolongan serta jeritan. Namun, tak berapa lama, bonobo betina dari salah satu kelompok menyeberang ke daerah netral dan mengundang bonobo asing untuk bercinta, bukan berperang. Undangan itu biasanya diterima, dan dalam beberapa menit arena yang berfungsi menjadi ajang pertempuran itu penuh dengan aksi seks dalam setiap gaya yang bisa dilakukan, termasuk bergelantungan terbalik di pepohonan. Sapiens mengenal sangat baik trik kooperatif ini.
Mereka terkadang membentuk hierarki kekuasaan serupa dengan yang lain pada simpanse, sedangkan pada kesempatan lain mereka memperkuat ikatan sosial dengan seks seperti bonobo. Meskipun demikian, pengenalan personal, entah itu melibatkan perkelahian atau bersanggama, tidak bisa menjadi basis untuk kerjasama dalam skala yang lebih besar. Anda tidak bisa menyelesaikan krisis utang Yunani dengan mengundang para politisi Yunani dan bankir Jerman berkelahi atau pesta seks. Riset menunjukkan sapiens hanya bisa membangun relasi intim, entah itu permusuhan atau percintaan, dengan lebih dari 150 individu. Apapun yang memungkinkan manusia mengorganisasi jaringan kerjasama massal, itu pasti bukan hubungan intim. Ini berita buruk bagi para psikolog, ekonom, dan lainnya yang berusaha menggambarkan masyarakat manusia melalui eksperimen laboratorium. Untuk alasan organisasional maupun finansial, sebagian besar eksperimen dilakukan pada individu-individu atau kelompok kecil partisipan. Namun, menyimpulkan perilaku masyarakat massal dengan perilaku kelompok kecil adalah sesuatu yang berisiko. Sebuah negara berpenduduk 100 juta berfungsi dengan cara yang secara fundamental berbeda dengan satu kawanan 100 individu. Ambil contoh, permainan ultimatum, salah satu eksperimen yang paling terkenal dalam ekonomi behavioral. Eksperimen ini biasanya dilakukan pada 2 orang. Salah satu mereka mendapatkan $100 yang harus dibagi untuk dirinya sendiri dan partisipan lain dengan cara yang dia sukai. Dia mungkin mengambil semua untuk dirinya, membagi uang itu menjadi 2, atau memberikan bagian besar kepada partisipan lain. Pemain lain bisa melakukan salah satu dari 2 hal: menerima pembagian yang disarankan atau menolaknya mentah-mentah. Jika dia menolak pembagian, maka tak ada yang mendapatkan uang itu. Teori-teori ekonomi klasik menggambarkan bahwa manusia adalah mesin-mesin hitung profesional. Dikemukakan bahwa sebagian besar orang akan mengambil $99 dan memberikan $1 sisanya kepada peserta lain. Lebih jauh dikemukakan bahwa partisipan lain akan menerima pemberian itu. Seseorang yang rasional akan selalu berkata, "Ya, kalau diberi $1, apa pedulinya jika yang lain dapat $99? Para ekonom klasik mungkin tak pernah meninggalkan laboratorium dan ruang kuliah mereka untuk menjelajahi dunia nyata. Sebagian besar orang yang bermain dalam permainan ultimatum menolak pemberian yang sangat kecil karena itu tidak adil. Mereka lebih suka kehilangan $1 daripada kelihatan seperti pecundang. Karena seperti inilah dunia nyata berfungsi, tak banyak orang yang membuat keputusan dengan membagi sangat sedikit seperti itu. Sebagian besar membagi sama uang itu, atau mengambil kelebihan yang moderat, bisa memberi $30 atau $40 kepada pemain lain. Permainan ultimatum memberi kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang teori-teori ekonomi klasik dan mengukuhkan temuan ekonomi paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Sapiens tidak berperilaku menurut logika matematika yang dingin, tetapi menurut logika sosial yang hangat. Kita diatur emosi. Emosi ini seperti sudah kita lihat sebelumnya,
Sesungguhnya ada algoritma canggih yang mencerminkan mekanisme sosial kawanan pemburu pengumpul kuno. Jika 30.000 tahun lalu saya membantu Anda memburu seekor ayam liar dan Anda mengambil hampir seluruh ayam itu untuk diri Anda sendiri dan memberi saya hanya satu sayap, saya tidak berkata dalam hati, lebih baik satu sayap daripada tidak sama sekali. Namun algoritma evolusi saya beraksi, adrenalin dan testosteron membanjiri sistem saya, darah saya mendidih, dan saya mengentakkan kaki sambil berteriak dengan suara paling tinggi. Mungkin saya akan kelaparan dan bahkan berisiko mendapat 1 atau 2 bogem. Namun itu impas untuk jangka panjang, karena Anda akan berpikir 2 kali untuk mencurangi saya lagi. Kita akan menolak pemberian tidak adil, karena orang yang menerima tanpa perlawanan pemberian tidak adil tidak bertahan hidup pada zaman batu. Observasi terhadap kawanan pemburu pengumpul kontemporer mendukung pendapat itu. Sebagian besar kawanan sangat egaliter, dan ketika seorang pemburu pulang ke camp dengan membawa seekor rusa gemuk, setiap orang mendapat bagian. Hal yang sama berlaku juga pada simpanse. Ketika seekor simpanse mendapat anak babi, maka seluruh anggota geng akan berkumpul mengelilinginya dengan tangan menadah, dan biasanya mereka semua mendapat bagian. Dalam eksperimen mutakhir lainnya, ahli primata Franz de Waal menempatkan 2 anak kera kapucin kera Amerika Selatan ke dalam 2 kurungan yang berdekatan, sehingga keduanya bisa saling lihat apapun yang dilakukan oleh masing-masing. De Waal dan para koleganya menempatkan batu-batu kecil ke setiap kurungan dan melatih kedua kera itu untuk memberikan batu-batu itu kepada para peneliti. Setiap kali kera menyerahkan sebuah batu, ia menerima makan sebagai imbalannya. Mula-mula imbalannya adalah sepotong ketimun. Kedua kera sangat senang dengan itu, dan dengan senang pula makan ketimunnya. Setelah beberapa ronde, De Waal memindahkan mereka ke eksperimen tahap selanjutnya. Kali ini, ketika kera pertama menyerahkan sebuah batu, ia mendapat 1 anggur. Anggur jauh lebih lezat ketimbang ketimun. Namun ketika kera kedua memberikan sebuah batu, ia masih menerima sepotong ketimun. Kedua kera yang sebelumnya sangat senang dengan ketimun menjadi marah. Ia ambil ketimun itu, menatapnya tak percaya selama beberapa saat, kemudian melemparkan ketimun itu ke para ilmuwan dengan marah dan mulai melompat-lompat dan menjerit-jerit keras. Ia bukan pecundang. Eksperimen lucu ini Anda bisa lihat sendiri di YouTube. Juga permainan ultimatum telah membuat banyak orang percaya bahwa primata memiliki moralitas alamiah dan bahwa kesetaraan adalah nilai universal dan tak kenal waktu. Orang egaliter secara alamiah dan masyarakat yang tidak setara tidak pernah bisa berfungsi dengan baik karena kebencian dan kekecewaan. Tetapi, apakah benar-benar demikian? Teori ini mungkin bisa berjalan baik pada simpanse, kera kapucin, dan kawanan-kawanan kecil
pemburu pengumpul. Teori-teori itu juga berjalan baik dalam laboratorium, di mana Anda bisa menguji mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Namun, begitu Anda mengamati perilaku massa manusia, Anda menemukan realitas yang berbeda sama sekali. Sebagian besar kerajaan dan imperium manusia tidak setara secara ekstrem, tetapi anehnya banyak dari kerajaan dan imperium itu bisa stabil dan efisien. Dalam Mesir kuno, Fir'aun berleha-leha di atas bantal nyaman dalam istana nan sejuk dan mewah, mengenakan sandal emas dan tunik berhias berlian, sementara pembantu-pembantu cantik memasukkan anggur manis ke mulutnya. Melalui jendela terbuka, dia bisa melihat para petani di ladang bekerja keras dengan baju compang-camping di bawah sengatan matahari yang tak kenal ampun, dan berkahnya adalah petani akhirnya punya ketimun untuk dimakan. Namun para petani itu jarang berontak. Pada 1470, Raja Frederick II dari Rusia menginvasi Silesia sehingga memicu serangkaian perang berdarah yang memberinya gelar Frederick yang Agung, menjadikan Prusia kekuatan besar dan menyebabkan ratusan ribu orang mati. Lumpuh atau miskin. Sebagian besar tentara Frederick adalah rekrutan tak berdaya yang menjadi sasaran disiplin besi dan latihan paksa. Tak mengherankan para tentara kehilangan cinta pada sang panglima tertinggi saat Frederick menyaksikan bala tentaranya berbaris untuk invasi. Dia katakan kepada para jenderalnya bahwa yang paling mengharukan bagi dia dari pemandangan itu adalah bahwa kita berdiri di sini dalam keselamatan sempurna menyaksikan 60.000 orang. Mereka semua musuh kita dan tak ada satupun dari mereka yang tidak bersenjata lebih baik dan lebih kuat dari kita, dan meskipun demikian mereka semua gemetaran dengan kehadiran kita. Frederick memang benar-benar bisa menyaksikan mereka dalam keselamatan sempurna. Dalam beberapa tahun berikutnya, terlepas dari segala kesulitan perang, ke-60.000 orang bersenjata itu tidak pernah memberontak terhadapnya, malah banyak dari mereka melayaninya dengan keberanian luar biasa, mempertaruhkan dan bahkan mengorbankan nyawa mereka. Mengapa para petani Mesir dan tentara Prusia bertindak berbeda dari yang kita ekspektasi pada kasus permainan ultimatum dan kera-kera kapucin dalam eksperimen? Karena orang dalam jumlah besar berperilaku secara fundamental dari anggota-anggota kelompok kecil. Apa yang akan dilihat para ilmuwan jika mereka melakukan eksperimen permainan ultimatum pada dua kelompok yang masing-masing berisi 1 juta orang yang harus membagi 100 miliar dolar? Mereka mungkin akan menyaksikan dinamika yang aneh dan menarik. Misalnya, karena 1 juta orang tak bisa melakukan donasi secara kolektif, masing-masing kelompok bisa jadi memunculkan satu elite penguasa. Bagaimana jika satu elite
memberikan kepada yang lain 10 miliar dolar dan mengantongi yang 90 miliar dolar. Para pemimpin kelompok kedua mungkin menerima pemberian tidak adil ini, mengalirkan uang 10 miliar dolar ke rekening bank Swiss, sambil mencegah pemberontakan di antara para pengikutnya dengan kombinasi ancaman dan hadiah. Pemimpin itu mungkin mengancam pembangkang dengan hukuman kejam, sambil menjanjikan yang pasrah dan sabar imbalan abadi di akhirat. Inilah yang terjadi di Mesir kuno dan Prusia abad ke-18, dan begitulah yang masih berlaku di sejumlah negara di dunia. Ancaman dan janji semacam itu sering berhasil menciptakan hierarki manusia dan jaringan kerjasama massa yang stabil, sepanjang orang percaya bahwa hal tersebut mencerminkan hukum alam yang tak terhindarkan atau perintah ilahiyah dari Tuhan, bukan sekadar keinginan manusia. Semua kerjasama manusia dalam skala besar pada akhirnya bertumpu di atas keyakinan pada tatanan yang diimajinasikan. Tatanan itu adalah seperangkat aturan yang meskipun hanya ada dalam imajinasi, kita yakini real dan tak bisa dilanggar sebagaimana hukum gravitasi. Jika Anda mengorbankan 10 sapi kepada Tuhan langit, hujan akan datang. Jika Anda menghormati orang tua, Anda akan masuk surga. Dan jika Anda tidak percaya apa yang saya katakan kepada Anda akan masuk neraka. Selama semua sapiens yang hidup dalam wilayah tertentu percaya pada kisah serupa, mereka semua akan mengikuti aturan yang sama, sehingga mudah untuk memprediksi perilaku asing dan mengorganisasi jaringan kerjasama massal. Sapiens sering menggunakan tanda-tanda visual seperti serban, brewok, atau pakaian bisnis resmi untuk mengisyarati, Anda bisa mempercayai saya. Saya percaya pada cerita yang sama dengan Anda. Sepupu kita simpanse tidak bisa menciptakan dan menyebarkan cerita semacam itu, sehingga membuat mereka tidak bisa bekerja sama dalam jumlah besar.